السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى طاعته لعلكم ترحمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, memanjatkan puji syukur kepada Allah dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW merupakan kewajiban yang harus disampaikan oleh setiap khatib dalam khutbahnya. Selain itu pula khatib juga menyampaikan dan mengingatkan jamaah tentang wasiat ketakwaan. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini, khatib mengajak pada seluruh jamaah untuk senantiasa memanjatkan syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat karunia dan nikmat-nikmatnya, dan juga menyampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW sebagai qudwah kita, tauladan kita, sebagai panutan kita, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Dan sekaligus sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakut takwa, dengan senantiasa lebih semangat lagi menjalankan segala perintah Allah dan sekuat tenaga meninggalkan segala hal yang dilarang olehnya. Mudah-mudahan dengan ini kita berikan petunjuk, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari menyimpang, melenceng dan tersesat dari jalan yang benar. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, memang kehidupan kita di dunia ini seperti melewati sebuah jalan dengan lintasan yang penuh dengan dinamikanya, penuh dengan tantangannya, medan yang terjal yang harus terus kita daki, hingga medan yang menurun dan mendatar, tak boleh membuat kita terlena. Perjalanan kita menyisakan masa lalu sebagai pengalaman, masa kini sebagai kenyataan, dan masa yang akan datang sebagai harapan. Sehingga kita butuh rambu-rambu agar kita senantiasa lancar dan selamat sampai ke tujuan. Masyaallah, maka ketakwaan itulah yang menjadi rambu-rambu kita, yang memandu kita berada pada jalan yang benar dan bekal yang paling baik dalam perjalanan. Dan itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Wattaquni, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang punya akal. Ma'asyiral minrahimallah, dalam sebuah perjalanan panjang
kita harus menyempatkan diri untuk berhenti, beristirahat, untuk mengumpulkan kembali energi, semangat, dan tenaga guna melanjutkan perjalanan tentunya. Begitu juga dalam kehidupan di dunia kita. Kita mesti harus menyediakan waktu untuk melakukan introspeksi diri, evaluasi, menghitung, bahkan sekaligus kontemplasi yang sering kita dengar dengan kalimat muhasabah. Bahkan pentingnya muhasabah ini Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertutur, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazinu lil 'ardil akbar wa innama yakhiful hisab yaumal qiyamah ala man hasaba nafsuhu fid dunya. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab, dan berhiaslah diri kalian untuk menghadapi yaumul penyingkapan, hari penyingkapan, hari penghitungan yaitu hari hisab. Karena sesungguhnya hisab pada hari kiamat akan menjadi ringan bagi orang yang selalu menghisab dirinya saat hidup di dunia. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, al-kaisu man dana nafsuhu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man ittaba nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang cerdas, orang yang sukses adalah orang yang menghisap, mengevaluasi dirinya sendiri setelah beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, betapa Al-Qur'an telah mengingatkan pentingnya kita melakukan introspeksi diri dengan melihat apa yang telah kita lakukan untuk menghadapi masa depan. Dan itu Allah tegaskan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah di antara kalian memperhatikan apa yang telah kalian perbuat untuk hari esok. Masyaallah, dari perintah Allah dan Rasul dan nasihat dari para sahabat, kita bisa mengambil beberapa catatan penting tentang manfaat dari introspeksi diri. Pentingnya kita berhenti untuk melihat apa yang telah kita lakukan. Yang pertama, muhasabah atau introspeksi adalah sarana mengoreksi diri kita. Dengan bermuhasabah, kita akan mampu melihat kembali perjalanan hidup sekaligus mengoreksi manakah yang paling dominan dari perjalanan kita selama ini. Apakah kebaikan atau keburukan? Apakah semakin mendekat atau malah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala? Dan kita harus menyadari bahwa semua yang kita lakukan itu semuanya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sering baca ayatnya. Dan surat Yasin Allah Subhanahu wa taala tegaskan, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan bersaksilah kepada kami kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka telah lakukan, telah mereka usahakan. Masyaallah, yang kedua, manfaat dari introspeksi diri, catatan penting dari muhasabah adalah upaya memperbaiki diri kita. Kita akan mampu melihat kelebihan dan kekurangan diri yang kemudian harus diperbaiki di masa yang akan datang tentunya.
dengan memperbaiki, maka kualitas kehidupan kita, kualitas amal ibadah kita, maka akan lebih baik. Dan waktu yang dilewati juga akan senantiasa penuh dengan manfaat dan maslahat, baik bagi diri dan juga bagi orang lain. Yang ketiga, catatan penting dari muhasabah introspeksi diri adalah momentum diri kita untuk mawas diri. Ibaratkan ketika kita pernah memiliki pengalaman melewati sebuah jalan yang penuh dengan duri, penuh dengan lika-liku, maka kita akan bisa lebih berhati-hati ketika akan melewatinya kembali. Mawas diri akan mampu menyelamatkan kita dari terjerumus ke jurang yang lebih panjang, lebih dalam. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa atii'u Allah wa atii'ur Rasul wahdharu fa in tawallaitum fa'lamu annama 'ala rasulina al-balaghul mubin. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Fahdharu, dan berhati-hatilah, mawas dirilah. Karena jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanya menyampaikan dengan jelas dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, yang keempat, catatan dari sebuah muhasabah. Manfaat dari sebuah muhasabah adalah taqwiyatul istiqamah, memperkuat komitmen diri. Setiap orang pasti memiliki kesalahan. Oleh karenanya dengan muhasabah, dengan introspeksi diri, menjadi waktu yang terbaik untuk memperbaiki dan berkomitmen untuk tidak mengulangi kesalahan yang kita lakukan di masa yang lalu. Karena kita jangan sampai jatuh di lubang yang sama. Buang masa lalu yang negatif. Lalu hal yang positif hari ini dan hari yang akan datang kita terus tambah. Rasulullah SAW pernah mengingatkan kita, man kana yawmuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Wa man kana yawmuhu mislu amsihi fahuwa maghbun. Wa man kana yawmuhu syarr min amsihi fahuwa mal'unun. Siapa saja yang hari ini lebih baik dari hari yang kemarin, maka ia tergolong orang yang beruntung. Dan siapa saja yang hari ini sama dengan hari yang kemarin, maka ia tergolong orang yang merugi. Dan yang paling parahlah siapa saja yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka ia termasuk orang yang dilaknat, orang yang celaka. Yang kelima, yang menjadi catatan penting, pentingnya kita muhasabah, pentingnya kita introspeksi diri adalah sarana meningkatkan rasa syukur kita dan rasa tahu diri kita. Bahwa kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa keberadaan kita sampai dengan saat ini adalah sama sekali tak bisa lepas dari perannya Allah. Tidak lepas dari nikmat-nikmat Allah. Oleh karenanya muhasabah akan membawa kita mengingat nikmat yang tak bisa kita hitung satu persatu. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang tak tahu diri sehingga kufur atas nikmat yang telah Allah berikan. Karena Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran, dalam surat Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguh jika kamu bersyukur, pasti kami akan tambah nikmat kepadamu. Tapi sebaliknya, jika kamu kufur, ingkar nikmatku, maka sungguh peringatan Allah azab wa sangat pedih. Masyaallah. Oleh karenanya, malah kita senantiasa mengintrospeksi diri setiap saat. Terlebih saat ini kita berada di penghujung tahun dan akan memasuki tahun yang baru. Menjadi waktu ideal buat kita untuk melakukan introspeksi muhasabah. Semoga kita senantiasa mendapat petunjuk
yang terbaik dari Allah dan mampu melihat perjalanan tahun lalu untuk bisa menjadi tahun-tahun yang akan datang yang lebih baik. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirul azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa taqwa la'allakum tuflihun. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين بإحسان يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء برحمتك أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحش والمنكر والبغي والشبه والمختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منه وما بطن من بلد إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله